Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di universitas terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pasti kantong Salam warga. sejahtera untuk kita semua, UT listeners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Ardini kembali menemani Anda kali ini dalam program seputar Universitas Terbuka UT Radio Open Education Station for All. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kami kembali kali ini yang akan dibahas adalah pendidikan tinggi untuk masyarakat, daerah, dan pedesaan. Untuk itu sudah ada melalui sambungan jarak jauh kami, ada Bapak Dr. Andes Tejo Jatmiko MPD. Beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Nah, bagi Anda para mahasiswa-mahasiswi yang berada di wilayah UT Pekanbaru ya, barangkali juga baru berjumpa atau baru melihat. Nah, beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Sekali lagi Bapak Dr. Andes Tejo Jatmiko MPD. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Tejo, apa kabar? Baik, Sehat ya, Pak? bagaimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat juga. Di Pekanbaru lagi musim apa, Pak? Eh, musim apa ya? Durian gitu atau apa? Belum, Belum durian ya? ada sih, selalu Mm-mm, ada. Ya. mm-mm. Di musimnya sih karena dari daerah-daerah pasokannya ya mungkin Mhm. selalu ada. Gitu. Tidak musiman dia. Oh, jadi selalu ada tidak Nah, musiman kalau ya? ke Karena, Pekanbaru Aha. selalu ada. Mau pesen Oh, durian ada. karena mungkin di daerah Sumatera memang banyak ya. Jadi Banyak dari ya. berbagai daerah Soalnya juga titik-titik mhm, pasokan banyak. titik-titik Oke. pasokan. Oke, Pak, kalau UT Pekanbaru itu berarti lokasinya di daerah mana sih, Pak? Di Pekanbarunya? Jalan Arifin Ahmad 111, Mhm. Oke, Pekanbaru. itu Ya. tepatnya apa di tengah kota kah? Ya tengah kota banget ya. Mhm. Dia kalau protokol atau tengah kota adalah Sudirman. Nah ini dari Sudirman itu belok ke Jalan Arifin Ahmad di ujung Oke. dan dekat bandara. Jadi ke Oh. bandara dari kantor hanya 5 menit sampai. Oh, deket bandara sekali ya? Oh, Iya, oke oke. Nah, Pak Tejo berarti jadi Direktur UT Pekanbaru sejak tahun berapa? 2026. Oh, baru ya, Pak? Ya, 30 Januari. 6 bulanan ya. Jadi gimana Ya, Pak melihat dinamika yang ada di Pekanbaru, kemudian ya, juga menjadi Direktur UT Pekanbaru di sana, seperti apa sih ya, 6 bulan yang dirasakan ini? Mhm. ya, ya. Prinsipnya proses eh, fungsi ya UT daerah tetap dijalankan. Saya adalah melanjutkan dari pimpinan sebelumnya, Mhm. sehingga hal-hal yang merupakan praktik baik kita pertahankan dan kita tingkatkan terus gitu. Untuk hal-hal yang kurang-kurang yaitu wajar kita perbaiki usaha untuk memperbaiki gitu. Saya kira gitu. Oke. Sebelumnya berarti di mana Pak Tejo? Saya di rektorat. Oh, oke. Dan sekarang 6 bulan, 7 bulanan di sana ya? Ya, Mhm. betul. Ya, Oke. Apa nih Pak yang lagi dipersiapkan sama UT Pekanbaru? Lagi sibuk apa? Ini kan semua UT daerah dalam suasana menggalakkan, menggiatkan mahasiswa untuk registrasi Mhm. sesuai dengan target yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi mengejar target, memperkuat informasi kepada mahasiswa karena sekarang ini semua sudah dalam konteks mahasiswa, jadi bukan calon lagi ya. Mhm. Karena yang calon sudah ditutup kemarin pada 24 Juli ya. Jadi sekarang mereka yang sudah tercatat sebagai mahasiswa tinggal mendaftar atau meregistrasi mata kuliah gitu ya. Baik mahasiswa yang baru maupun yang ongoing gitu. Ini yang Mhm. prosesnya sekarang. Ya.
Oke. Nah, sebelum membahas terkait dengan seperti apa tantangan pendidikan tinggi di daerah dan peran UT itu seperti apa begitu ya. Kami pengen tahu Pak, Ya, sebetulnya apa ya secara geografis atau secara budaya, cultural di Pekanbaru itu seperti apa sih? ya. Pekanbaru itu kan Melayu ya. Mhm. Jadi umumnya sangat kental tata perilaku, kesopan santun, keramahan orang Melayu itu. Jadi eh, keramahan dalam apa menyambut ya, terutama tamu gitu ya. Jadi satu itu secara sosial, secara kultur Mhm. mereka keramahan, kesopanan gitu ya. Jadi dengan saya sebagai pendatang itu sangat welcome gitu ya dan cukup hangat menyambut gitu ya. Jadi itu tidak ada rasa semacam namanya belum kenal terus apa curiga, sinis, underestimate dan seterusnya itu nggak dirasa, nggak Mhm. terasa seperti Mhm. itu. Jadi cukup kondusif, positif, Oke. konstruktif gitu. Pak, tapi kalau secara geografisnya sebaran kali ya, sebaran UT Ya, Pekanbaru itu mengcover daerah mana saja, kemudian apakah iya, daerah-daerah ini mudah dijangkau atau ada ya. kesulitan-kesulitan di beberapa titik? Jadi di Pekanbaru itu untuk wilayah UT Pekanbaru ya. Jadi Riau, Riau yang bukan kepulauan. Kalau Mhm. kepulauan berarti Batam ya. Mhm. Itu mencakup 10 kabupaten dan 2 kota ya. Kotanya adalah eh, Pekanbaru dan Dumai gitu ya. Nah, itu secara geografis memang cukup beragam ya. Kalau untuk kota-kota itu kan ya tentu infrastruktur dan kondisi masyarakat itu tentu berbeda dengan yang daerah yang jauh kabupaten gitu ya. Mhm. Apalagi ada yang kepulauan juga yang pesisir pantai gitu ya. Kita harus mengakses ke sana harus menyeberang menggunakan kapal gitu ya. Itu beda lagi gitu. Terus yang perkebunan ya. Perkebunan di sini kan orang itu menyebutnya minyak di atas dan minyak di bawah ya. Hmm. Minyak di atas dan Minyak di minyak di atas itu bawah. adalah sawit ya, minyak Mhm. minyak sawit yang di bawah adalah minyak bumi, minyak eh, untuk bahan bakar gitu kan. Nah, itu kalau para pekerja atau karyawan yang di minyak minyak bahan bakar itu tentu secara apa literasi atau secara tingkat sosial tentu berbeda ya dengan yang minyak yang di pohon ya. Mhm. Para pekerja perkebunan itu kan berbeda. Itu beberapa beragamnya gitu ya. Dan yang jauh jangkauannya itu daerah mana itu ya kayak yang berdekatan dengan Medan gitu ya, berdekatan dengan Jambi perbatasan itu juga memiliki karakteristik yang berbeda lagi gitu. Saya kira gitu. Selebihnya ya Mhm. karyawan, pegawai negeri gitu ya. Instansi-instansi itu tetap ada di kota maupun di kabupaten gitu. Mhm. Oke. Tapi kalau mahasiswa terbanyak di daerah mana, Pak? Di Pekanbaru kota. Pekanbaru Kota. Ya, Mhm. karena di sini kan ya mungkin faktor infrastruktur ya, jadi jangkauan informasi lebih eh, bagus dan juga karakteristik dari masyarakat itu kepadatan penduduknya kan juga Pekanbaru paling padat gitu ya. Dan mereka banyak usia pekerja memang cukup Mhm. banyak gitu ya. Mhm. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita akan mulai bahas, Pak Direktur. Bagaimana sebetulnya Ya, Bapak melihat kondisi akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil ya, Indonesia saat ini ya, Pak? Nah, apakah ya, ya. kesenjangan akses ini masih menjadi persoalan utama atau seperti Ya. apa? Ya, tapi ini frameworknya saya berbasis lokasi atau kondisi di Mhm. khususnya untuk Pekanbaru ya. Saya nggak Mhm. akan mendasarkan pada daerah lain gitu ya, karena saya nggak tahu kalau daerah lain. Jadi Oke. sebagai sebagai sudut secara pandang aja, point of view-nya aja Mhm. Mhm. gitu. Baik, silakan Pak. Iya, halo?
Ya, Iya, jadi seperti apa Pak kalau Bapak melihat kondisi akses pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil untuk Riau ya, berarti untuk Pekanbaru ini seperti apa yang Bapak lihat? ya akses pendidikan kalau untuk kota tidak masalah karena di sini kan banyak perguruan tinggi ya untuk Mhm. kota Pekanbaru ya. Di Dumai juga kota itu pendidikan tinggi banyak lembaga ya. Namun untuk yang di daerah kabupaten-kabupaten yang lebih jauh itu barangkali di sana memang sudah ada pendidikan tinggi ya, lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Namun ya tentu eh, apa ya kondisinya atau ya keadaannya itu tidak sebagus atau ya sebaik yang ada di kota ya. Karena kan bagaimanapun lembaga pendidikan tinggi itu kan membutuhkan dukungan ya secara sarana prasarana juga secara sumber daya manusia gitu kan. Jadi di daerah Halo? Bapak ke mute ya? Halo? Enggak? Kenapa ya? Sebentar. halo masuk Ya, ini oke, masuk-masuk aman Pak, aman Pak. mungkin internet ya. Mhm, mhm. Ya, jadi eh, ini Mbak Regina ya, Regiana ya. Sama saya Eka Pak. Oh Eka, oh Regiana yang kemarin komunikasi dengan saya. Oke, Betul. Gini, jadi mereka kalau untuk akses pendidikan itu untuk tentu yang di kota seperti Pekanbaru ini kan banyak lembaga pendidikan tinggi yang memang sudah terkenal ya, seperti Universitas Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau, UIN ya. Mhm. Itu bagi masyarakat yang ada di kota atau di sekitar kota ini cukup memudahkan untuk akses melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Namun untuk yang di daerah-daerah, karena di sini geografisnya kan cukup jauh yang Mhm. ditempuh melalui darat maupun ada sebagian yang melalui laut gitu ya. Nah itu di sana tidak eh, belum tersedia lembaga pendidikan tinggi yang kualitasnya sebaik yang ada di kota gitu ya. Gitu. Sehingga itu merupakan kendala bagi masyarakat setempat bagaimana kalau mereka mau melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Mhm. Untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang ke kota itu mereka akan mempertimbangkan berbagai hal ya. Eh, dari jarak, dari biaya gitu ya dan juga eh, kondisi sosial ekonominya misalnya eh, ada yang berkeberatan meninggalkan kampungnya misalnya seperti itu ya. Jadi itu masih sebagian ya kalau dari persentase dari masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi di UT itu yang terdukung oleh fasilitas infrastruktur dan lain-lain itu kemudahan untuk mengakses pendidikan tinggi itu baru sekitar 25% ya, 25%. Mhm. Selebihnya 75% itu ada di daerah itu masih harus didekati istilahnya kita itu. Seperti itu. Oke, tapi yang paling besar berarti apa Pak faktornya? Apakah ekonomi atau geografis tadi gitu Eh, atau untuk di Pekanbaru sendiri ya? Atau memang ya, ya. kekurangan informasi? Itu kalau berbagai faktor itu nggak Mhm. bisa satu saja nggak bisa. Karena kan berbagai faktor itu saling saling terkait ya. Gitu. Oke, Eh, jadi mhm. Misalkan kondisi seorang mungkin secara ekonomi memungkinkan ya gitu ya. Tetapi secara geografis dia tidak tidak siap ya untuk berada jauh dari lingkungannya misalnya gitu kan. Kemudian juga jarak secara digital ya. Digital itu kan kita tahu bahwa tidak semua daerah itu memiliki infrastruktur eh, akses internet yang stabil gitu ya. Mhm. Hanya di kota-kota saja. Kalau di daerah lebih kestabilan itu menjadi hal yang ya sering merupakan kendala gitu kan. Jadi kalau untuk
jarak sendiri, jarak secara geografis itu juga ada secara kalau diukur kilometer mungkin nggak terlalu jauh, tapi karena jalannya itu kurang bagus, menempuhnya menjadi lama gitu kan. Jalan itu infrastruktur jalan yang kurang mendukung ya. Kayak kemarin contohnya di daerah namanya Kepulauan Rupat itu ya. Mhm. Sebetulnya itu kecil ya, namanya pulaunya juga kecil. Mungkin tapi karena mungkin kondisi jalannya sudah disediakan, hanya apa ya kondisi tanahnya itu mungkin mudah mudah apa terkikis oleh hujan dan seterusnya itu lebih apa kayak rawa gitu ya sehingga kan nggak stabil gitu. Nah itu menempuhnya bisa waktunya menjadi 2 kali lipat seperti itu. Jadi jarak itu kadang bisa dilihat dari sisi memang kilometernya, tapi juga dari sisi bagaimana menempuhnya gitu ya seperti Mhm. itu. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi apakah juga UT Pekanbaru ini terus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah ini ya, Pak, untuk memastikan juga bahwa masyarakat di daerah dan pedesaan yang tinggal jauh dari kota besar ini tetap kok bisa memperoleh kesempatan pendidikan yang setara? Atau apa yang sudah akhirnya dilakukan oleh UT Pekanbaru, Pak? Oke, UT Pekanbaru sebetulnya menerapkan kebijakan ya sebagaimana diterapkan di seluruh Indonesia ya. Kita tetap mengacu kepada kebijakan terstandar yang ditetapkan oleh UT Pusat gitu ya. Mhm. Jadi pendekatannya itu bisa dikatakan berbagai apa beberapa lapis lah gitu ya. Pertama kan eh, UT itu menyediakan akses digital ya. Jadi supaya informasi karena digital ini kan tulang punggung ya dalam Mhm. PJJ ya. Jadi salah satunya adalah digital. Kalau tanpa akses digital maka proses-proses itu akan menjadi sangat lama apalagi dengan jumlah mahasiswa yang besar gitu ya. Jadi mulai dari penyampaian informasi, admisi, registrasi, pembayaran, bahan ajar ya, kemudian tutorial online, layanan akademik dan eh, yang terkait dengan mahasiswa semuanya dilakukan dengan secara daring itu menjadi salah satu tulang punggung. Yang kedua kan eh, UT itu menyediakan bahan ajar ya, Mhm. ya, yang yang modanya itu bermacam-macam. Salah satunya ini ya, UT Radio ini kan. Ini termasuk sumber belajar mahasiswa Mhm. yang beragam gitu ya, di samping buku materi pokok gitu ya. Tapi juga ada UT TV, ada radio, kemudian video ya, sumber-sumber belajar yang lain sehingga itu merupakan pengayaan buat mahasiswa gitu kan. Mhm. Jadi tidak tidak bergantung pada apa pembelajaran atau perkuliahan yang secara langsung ya, bertemu langsung gitu. Itu tidak, tapi berbagai macam moda dalam belajar. Kemudian eh, bantuan belajar ya, tentu kita selalu mengawal itu ya, mahasiswa dalam hal belajar. Jika mengalami kesulitan, kita selalu siap memberikan layanan membantu gitu kan. Sehingga apa kita mengharapkan mahasiswa itu lebih sukses dalam belajarnya mencapai kalau dalam jangka pendek itu nilai Mhm. mata kuliah yang bagus gitu ya. Jadi mulai dari proses administrasi pun kita bantu pembelajaran akses internet ya komputer dan dukungan lainnya gitu ya. Mhm. Saya kira itu yang ini. Oke. Pak udah mendatangi semua lokasi kantong-kantong mahasiswa kita di seluruh penjuru Pekanbaru? Ya, saya rasa hampir semua ya, sudah hampir semua. Mhm. Mungkin ada satu dua yang belum, saya belum mengecek satu persatu yang belum ya. Rasanya sih semua tempat dari 12 kabupaten itu, oh ada satu yang paling ujung itu ya di Bengkalis yang Mhm. menyeberang laut itu kan ada satu lagi yang kalau yang di Rupat itu sudah, nah, mungkin di situ yang belum Oh, gitu. oke. Berarti berapa, Pak? Ada udah 12 daerahnya? Ya, ya 12 itu Udah sudah 12. dikunjungi. Kan apa kegiatannya tidak khusus berkunjung saja, tapi Mhm. dengan kegiatan lain seperti
pada saat kegiatan ujian, pada saat kegiatan tutorial gitu ya. Eh, Apalagi pada saat evaluasi salut misalnya gitu. Itu jadi sekalian apa menuju ke tempat-tempat yang perlu dikunjungi. Oke. So far kunjungannya aman dan menyenangkan, Pak? Eh Atau ada ya, yang pengalaman effort banget kali ya? ya terutama dari sisi jarak ya. Uh-huh. Kalau jarak, tapi memang kita harus tahu ke sana ya, walaupun jarak itu menempuh waktunya cukup lama ya, bisa 8 sampai 10 jam itu ya. Jadi tetap kita harus memastikan ya kondisi di sana para mahasiswa kemudian salut dalam hal memberikan layanan kepada mahasiswa atau mungkin mahasiswa perlu bertemu langsung gitu. Itu perlu kita fasilitasi gitu ya, tentu dengan menyesuaikan kondisi yang memungkinkan gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu kita harus break dulu, Pak. Nanti di segmen 2 Baik. saya akan bertanya dari Ya. pandangan Bapak, pendidikan tinggi Ya. yang inklusif bagi masyarakat pedesaan itu yang seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kamu mahasiswa baru UT ya? Udah tahu belum kalau ada sarana belajar yang unik loh di UT? Sini, aku kasih lihat. Nah, ini nih UT Radio. Di sini kamu bakal dapat banyak hal loh. Kamu bisa dapat informasi seputar universitas terbuka di program seputar UT. Mulai dari orang-orang inspiratif di UT sampai kupas tuntas tentang daftar ulang. Terus, kamu juga bisa belajar loh lewat program tutorial radio. Semua fakultas, bahkan sampai pasca sarjana juga bisa belajar di sini. UT Radio nggak cuma nyediain itu doang sih. Di sini juga ada coffee break, tempat kamu belajar hal-hal menarik dari pakarnya. Cara ngaksesnya? Gampang lagi. Kamu tinggal ambil laptop atau HP, terus ketik aja websitenya di www.utradio.ut.ac.id. Di sana kamu juga bisa pilih nih mau denger program tutorial radio seputar UT atau coffee break. Bukan cuma denger lagi, semua program UT Radio juga bisa kamu tonton loh. Tayangan streamingnya ada di YouTube UT TV dan bisa juga live di Instagram @radio.ut. Gimana? Gampang dan accessible banget kan? Iyalah, kan UT Radio, Open Education Station for All. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau, kan ada UT, kuliah di universitas terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, hasilnya jos. Universitas terbuka, kuliah fleksibel sesuai gayamu. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program seputar Universitas Terbuka UT Radio Open Education Station for All bersama dengan Bapak Dr. Andes Tejo Jatmiko MPD, Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Kita sambung lagi ya pembahasan kali ini. Nah, tadi sebelum break saya sempat tanya Pak Tejo, pendidikan tinggi yang inklusif bagi masyarakat pedesaan itu yang seperti apa, Pak? Baik, baik. Kalau inklusif itu tentu tidak, ini dari ininya dulu ya, dari pengertiannya. Jadi tentu tidak membatasi kesempatannya, baik dari sisi usia, tempat tinggal, pekerjaan, kondisi ekonomi, status sosial, atau waktu ya. Jadi itu istilahnya kan merangkul semua itu ya, seperti itu. Kemudian inklusif juga memberi supportnya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi dengan beragamnya kondisi atau keadaan ya, beragamnya latar belakang mahasiswa itu, mereka tentu berbeda-beda kebutuhan belajarnya ya. Sehingga support yang kita berikan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya untuk yang literasinya sudah bagus ya mungkin tinggal diberikan panduan gitu ya secara digital. Tapi kalau yang belum terlalu literate gitu, ya kita berikan pendampingan seperti itu kan. Jadi itu unsur dukungannya terasa gitu ya. Nah, untuk masyarakat pedesaan itu inklusif itu lebih terasanya lagi adalah mereka harusnya bisa belajar, bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan desanya gitu. Nah itu inklusif. Jadi tidak perlu kos gitu ya, pindah gitu ya, tinggal meninggalkan pekerjaannya gitu ya, keluarganya gitu ya, atau mungkin dia di posisi masyarakat itu sebagai apa, tokoh masyarakat ya, tidak perlu berubah gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan kompetensinya sambil tetap menjadi anggota masyarakat itu ya, menjadi bagian dari pembangunan di daerahnya gitu loh. Itu inklusifnya saya kira di situ, dan UTES memang bisa tepat dengan prinsip inklusif ini gitu ya. Oke. Baik, Pak. Sekarang juga kan eranya apa-apa digital gitu ya. Nah, jadi seperti apa sebetulnya UT Pekanbaru ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan jarak dan infrastruktur tadi? Ya, teknologi digital itu ya tadi sudah saya sampaikan, adalah merupakan salah satu tulang punggung layanan universitas terbuka ya. Namun tidak semuanya harus serba digital ya. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu harus ada alternatifnya ya. Khususnya bagi masyarakat yang ini di pedesaan ya gitu ya. Itu harus diberikan alternatif, dan UT sudah menyiapkan desain tersebut ya, yaitu dengan tetap mewajibkan penggunaan bahan ajar cetak ya. Jadi ini bisa merupakan dukungan tadi sesuai kebutuhan. Jadi bagi masyarakat yang secara digital itu masih kurang siap gitu ya, itu bisa menggunakan yang non digital. Juga dari sisi digital pun ada skema yang bersifat sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus kan harus pada waktu itu siap gitu ya. Tapi dengan alternatif asinkronus, kapan mahasiswa siap, dia baru bisa bisa melakukan layanan, bisa memanfaatkan layanan dan melakukan pembelajaran. Jadi misalkan internet tidak stabil, berarti dia tidak harus waktu itu melakukan penggunaan internet ya, menunggu stabil. Nanti pada saat stabil mereka menggunakannya, memanfaatkannya untuk
memperoleh layanan maupun pembelajaran di UT gitu seperti itu. Jadi tetap berdasarkan kondisi di daerah masing-masing gitu ya. Mhm. Itu seperti itu. Oke, nah berarti selain layanan pembelajaran daring, Pak, fasilitas apa saja yang disediakan UT bagi mahasiswa di daerah agar tetap mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas? Ya, eh UT kan menerapkan ini ya, pembelajaran yang modanya itu beragam ya, artinya multimoda ya. Jadi pengalaman belajar mahasiswa itu tidak hanya dibangun melalui pertemuan secara daring gitu ya. Jadi Mhm. mahasiswa memperoleh bahan ajar yang dirancang khusus untuk belajar secara mandiri. Itu harus mengoptimalkan itu. Kalau secara tadi daringnya, secara daringnya mungkin mengalami keterbatasan. Jadi bahan ajar UT itulah yang bisa digunakan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran layanan pembelajaran di UT secara maksimal gitu ya. Kemudian bahan ajar UT itu kan bukan sekedar buku teks gitu ya, tapi memang dia desainnya sudah sedemikian rupa sehingga dapat berperan seperti dosen di kelas gitu ya, karena di situ sudah langkah demi langkahnya itu memang sudah terstruktur gitu ya, sehingga eh, bisa dianggap satu mahasiswa berhadapan dengan satu dosen atau satu mahasiswa dilayani oleh satu dosen gitu. Jadi itu bukan satu dosen melayani satu kelas gitu ya malahan ya. Jadi itu seperti itu, lebih unggulnya di situ. Kemudian berbagai sumber belajar yang sifatnya pengayaan itu kan bisa diakses kalau tidak dalam pembelajaran daring itu secara asinkronus tuh mahasiswa masih punya kesempatan di lain waktu gitu ya, seperti itu. Mhm. Saya kira itu kemudian ini perlu diperkuat dengan pembekalan sebetulnya ya. Kalau untuk belajar tadi tidak semata-mata daring, terus Mhm. bagaimana mahasiswa jika memanfaatkan yang non daring gitu ya, yaitu harus dibekali kesiapan untuk belajar mandiri. Ya, UT sudah punya yang namanya layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh ya. Di situ ada melalui OSMB, PKBJJ, workshop tugas klinik, ujian itu merupakan pembekalan bagi mahasiswa supaya menempuh studi di UT itu tidak salah langkah gitu ya. Artinya sudah melakukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan prinsip pembelajaran jarak jauh gitu. Mhm. Gitu. Oke, nah sebetulnya kan semua hal pembelajaran akademik dan lain-lain memang terkonsentrasi sama pusat begitu ya, Pak Tejo. Iya, Nah, tapi supaya apakah standarnya. betul supaya standarnya sama? Tapi apakah juga ada inovasi-inovasi yang dilakukan, Pak, atau terobosan khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal di sana? Ya, eh, kalau secara umum standar dan layanan kita tetap harus mengikuti standar ya layanan yang diberikan oleh UT ya. Tapi eh, inovasi itu bisa dilakukan ya khususnya di lapangannya. Nah, kalau khususnya di UT Pekanbaru kita punya langkah ya, yaitu menguatkan Salut sebagai Mhm. akses terdekat bagi mahasiswa ya. Jadi di sini menguatkan peran Salut supaya Salut itu bisa lebih optimal dengan memperkaya layanan ya, yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Salut itu kan ada semacam perjanjian kerjasama ya dengan UT, yaitu ada layanan-layanan yang merupakan kewajiban Salut ya, untuk diberikan kepada mahasiswa. Namun di luar itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan ya sesuai dengan kapasitas Salut masing-masing gitu. Yaitu dengan memberikan layanan yang bersifat tidak hanya terbatas pada administratif ya gitu, tetapi bisa lebih masuk kepada area akademis gitu ya, sehingga Mhm. ini bisa nanti membantu
pencapaian keberhasilan belajar mahasiswa gitu ya. Kalau administratif oke lah, dia tentu membantu juga, tetapi pada sisi-sisi administratif, bukan pada hal-hal yang sifatnya akademik, substantif ya, sehingga misalkan mahasiswa bisa mengerjakan tugas tutorial ya dengan hasil yang baik. Nah, itu seperti itu kan perlu masuk ke hal yang akademik. Mahasiswa bisa mencapai nilai ujian dengan yang lebih baik. Nah, itu merupakan peluang-peluang atau bisa juga tantangan bagi Salut untuk bisa lebih berperan lagi ya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. Itu yang coba kami lakukan dan kami mulai gitu ya. Itu tidak bisa serempak semua ini, tentu dengan bertahap gitu, sehingga yang penting nanti langkah ini bisa diimplementasikan dan dipahami oleh Salut, bukan menjadi beban baru gitu ya, tapi ini justru peluang buat mereka lebih punya peran yang lebih baik gitu. Oke. Berarti juga sama dengan Pokjar maupun mitra daerah, Pak? Bagaimana? Ya, sebetulnya istilah Pokjar itu sudah nggak ada. Oke. Ralat ya. Ya, itulah Salut ya. Salut itulah sebetulnya transformasi dari Pokjar ya. Jadi ada perbedaannya, karena kalau Salut itu berkontrak dengan UT secara jelas ya, dengan perjanjian kerja yang cukup jelas, dan di situ menjadi acuan dalam Salut bergerak. Untuk kelompok belajar dulu itu masih belum terstandar ya, belum terstandar. Yang sudah standar itu Salut, jelas perannya, jelas hak dan kewajibannya gitu ya. Itu jadi kalau Salut merupakan, memang itu boleh dikatakan sebagai kepanjangan layanan teknis operasional ya dari Universitas Terbuka ya, khususnya bagi UT daerah gitu ya. Sehingga ini merupakan titik layanan UT yang lebih dekat kepada mahasiswa ya. Jadi dalam hal mengakses layanan akademik maupun non akademik ya. Termasuk tadi yang saya sampaikan, memberikan pendampingan kepada mahasiswa ya, yang selama ini sudah dilakukan adalah dalam hal administratif. Nah, kemudian bisa ditingkatkan lagi menjadi yang akademis gitu ya. Kemudian kalau mitra daerah itu kita bekerja sama, dan peran mitra ini mendukung pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh UT ya. Jadi kalau perguruan tinggi lebih luas lagi, bisa bermitra secara tridharma perguruan tinggi ya, di luar atau selain mitra dalam hal layanan yang diberikan oleh UT. Ya, seperti misalnya ujian, ya, tutorial tatap muka itu biasanya disupport oleh mitra-mitra dalam hal sarana prasarana dan juga sumber daya manusia gitu ya. Tapi kalau perguruan tinggi, antar perguruan tinggi, kita bisa memperluas menjadi kerjasama dalam tridharma perguruan tinggi. Karena kemitraan ini memang menjadi poin penting ya di dalam keberadaan perguruan tinggi gitu ya. Seperti itu, Eka. Oke, baik. Kita harus break dulu. Nanti di segmen akhir kita bahas juga ya, kenapa para mahasiswa harus memilih UT gitu untuk kuliah, dan kelebihannya tuh apa sih yang relevan jika dikaitkan dengan keadaan saat ini, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang berada cukup jauh begitu ya dari pusat kota. Nanti kita kembali lagi di segmen 3. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS.
Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang bisa begini. Teman-teman, terima kasih karena memang hanya di universitas terbuka yang memiliki akses untuk berpendidikan kapan saja, di mana saja. Universitas Terbuka! Universitas terpercaya untuk Indonesia. Dan dengan kemenangan Bapak Rektor secara resmi telah dibuka rangkaian Dies Natalis ke-41 Universitas Terbuka dan Dispor Seni Nasional UT tahun 2025. Kami mohon keterangan. Di sini tak ada batas ruang dan waktu. Kita belajar menembus cakrawala ilmu. Langkah kecil di layar digital menuju dunia yang makin global. Kami di tempat dari kerasnya kenyataan. Semangat belajar dengan keberanian. PTNBH jadi tonggak berdiri menuju dunia. Kami takkan lari. Kualitas jadi janji, integritas harga diri. Akses inovasi kamilah yang beri dunia tahu. Kami di sini Universitas Terbuka untuk semua, untuk dunia. Universitas Terbuka, belajar jarak jauh kualitas dunia. Dari visi jadi aksi, misi kami cahaya di bumi. UT untuk negeri dan dunia menanti. UT tak terbatas, UT buka akses, UT siap juara, UT milik semua. Sekadar kuliah di layar, kami pionir di era digital yang besar. Dari riset pengabdian teknologi cerdas, kami jawab tantangan dengan tuntas. Inovasi bukan sekedar kata, itu jalan yang kami bawa. Kiara jadi kompas nyata untuk bangsa dan dunia semesta. Universitas Terbuka, pintu ilmu bagi semua jiwa. Universitas Terbuka, jadi cahaya di tiap asa. Langkah kami makin pasti, melintasi zaman dan visi. Untuk bersuara di dunia nyata. Langkah pasti demi cita, digital kuat jejaring semesta. Ekosistem belajar tak lagi terbatas. Langit kita luas tak terbatas. Universitas Terbuka, langkah berani menembus dunia. Universitas Terbuka, karya anak bangsa, suara merdeka. Di setiap klik dan layar ada tekad yang membakar. UT tak pernah lelah, UT menuju puncak dunia. UT tak terbatas, UT buka akses, UT siap juara, UT milik semua. UT tak terbatas, melawan ragu hingga tuntas. Kasih Anda masih bersama kami dalam program seputar Universitas Terbuka UT Radio Open Education Station for All. Dan juga kembali lagi dengan Pak Tejo, kita sambung lagi ya Pak. Jadi kalau melihat pasti semuanya juga ada kekurangan, kelebihan, termasuk juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan begitu ya oleh mahasiswa ketika memilih kampus. Nah, tapi kalau Bapak melihat sendiri begitu, apa sebetulnya keunggulan UT ini yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya mereka yang bekerja atau juga tinggal di daerah pedesaan? Terima kasih Eka. Sebenarnya ini keunggulan ini sudah cukup viral ya. Ramai diperbincangkan sudah, ya. Iya, Bahkan banyak betul. mahasiswa yang mengulas ya. Betul ya. Ini yang pertama tentu fleksibilitas dari sisi tempat ya, yaitu merupakan keunggulan UT ya. Jadi mahasiswa yang menempuh kuliah di UT itu tidak terbatasi oleh tempat tinggal ya, atau tidak harus frekuensi datang ke tempat kuliah itu
mengikuti jadwal yang sudah ditentukan itu tidak seperti itu. Jadi itulah fleksibilitas dari sisi tempat. Kemudian dari sisi waktu belajar ya, ada hal-hal kegiatan akademik yang memang harus diikuti secara sinkronus ya dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau tutorial tatap muka itu pasti itu, tapi itu kan porsinya untuk layanan tertentu saja, tidak menjadi basic layanan gitu ya. Kemudian kalau ujian itu memang sudah harus mengikuti ketentuan ya. Itu ada bagian dari standar yang harus diikuti kan, standar mutu gitu kan. Kemudian waktu itu bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Tapi yang penting adalah mahasiswa harus menyusun waktunya sendiri. Jadi bukan karena waktunya fleksibel terus bisa semaunya gitu ya. Itu bukan begitu. Dengan waktu yang fleksibel, mahasiswa harus mampu menyusun atau mengatur ya istilahnya, mengatur waktu yang dimilikinya gitu. Jangan sampai bukan berarti ini terus tidak memanfaatkan waktu kan, itu malah salah gitu. Gitu. Ada hal-hal yang harus direncanakan gitu, sehingga memang tetap menempuh pembelajaran gitu ya. Kemudian layanan UT itu tersebar ya, itu salah satu keunggulan berikutnya, sehingga mudah dijangkau, mudah diakses oleh mahasiswa. Artinya kita kan di setiap kabupaten, kota, ya, bahkan mungkin di satu kabupaten bisa lebih dari satu ada sudah yang namanya salut ya, gitu ya. Sehingga itu yang tadi merupakan kepanjangan layanan dari UT gitu ya. Itu ketersebarannya bisa menjangkau sampai ke daerah yang termasuk pedesaan itu ya. Kemudian keunggulan berikutnya itu tadi sudah disampaikan, yaitu bahan ajar UT itu sudah dirancang untuk bisa digunakan mahasiswa belajar mandiri ya. Belajar mandiri itu kan mandiri, terstruktur, terbimbing ya. Jadi ada mandirinya betul, mereka mahasiswa itu belajar secara mandiri, tidak dibimbing ya gitu ya. Terstruktur berarti mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, dan terbimbing berarti ada dosennya ya, yang dalam hal ini kita sebut sebagai tutor gitu ya, seperti itu. Kemudian dukungan belajar yang beragam tadi, itu juga keunggulan dari kenapa harus memilih UT gitu ya. Jadi dengan berbagai fleksibilitas itu bukan berarti standarnya menurun, justru dengan berbagai keunggulan itu UT menetapkan standar-standar yang dipastikan itu menjaga mutu, tetap berorientasi pada mutu. Dan salah satu keunggulan lagi yang khususnya buat masyarakat di pedesaan itu adalah ya biaya yang relatif terjangkau ya. Dibandingkan dengan kuliah yang harus bertemu tatap muka dan seterusnya, perlu menyiapkan akomodasi yang tidak sedikit juga. Itu UT menawarkan solusi biaya yang terjangkau. Dan satu lagi sekarang ada keunggulan pengakuan pembelajaran masa lampau yang disingkat RPL itu ya, rekomendasi pembelajaran lampau. Itu juga merupakan salah satu peluang buat masyarakat menempuh pendidikan tinggi dengan memperoleh pengakuan atas pengalaman dan mata kuliah yang pernah ditempuhnya. Dan yang paling unggul ya buat kenapa mahasiswa atau masyarakat itu perlu memilih UT gitu ya. Karena mahasiswa UT itu tidak terpisahkan oleh lingkungannya ya, maka ilmu yang diperolehnya itu bisa langsung diterapkan di lingkungannya tersebut gitu ya. Jadi di samping dia tidak meninggalkan tempatnya, habitatnya gitu ya. Nah, sekalian dia setelah memperoleh ilmu itu, mungkin belum semua ya, semester 1, semester 2, semester 3, itu bisa langsung diterapkan di tempatnya gitu ya. Misalnya di sekolah, di kantor desa gitu ya, di tempat usaha gitu ya. Di berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ilmunya langsung bisa diterapkan. Untuk yang
bekerja di bidang hukum. Mhm. Nah, karena dia berada di kantor hukumnya dia gitu kan bisa langsung ilmu itu diterapkan. Apalagi yang di sekolah itu sih jelas ya. Mahasiswa yang guru-guru itu kan, Mhm. begitu memperoleh ilmu mata kuliah tertentu, dia bisa langsung terapkan di kelasnya ya, di sekolahnya. Bisa langsung dibuktikan, bener nggak ini gitu, seperti itu. Yang di Oh. kantor desa para staf di kecamatan, para perangkat desa gitu, itu bisa dengan mata kuliah ilmu yang dari mata kuliah yang diperoleh itu bisa langsung diterapkan. Itulah Mhm. sebetulnya keunggulan terbesarnya di situ dari semua keunggulan lain yang ada ya mungkin di tempat lain bisa juga seperti itu, tapi yang ini langsung diterapkan itu cukup spesifik ya, Mhm. spesial itu keunggulan pembelajaran jarak jauh gitu. Oke. Pak, ada kisah-kisah inspiratifkah begitu dari para mahasiswa UT Pekanbaru yang bisa dibagikan ke kami? Oh ya, inspiratif. Mhm. Bisa inspiratif ya. Eh, Halo? ya, Mhm. kemarin ya, jadi ada seorang mahasiswa ya Mhm. yang mempunyai cita-cita jadi advokat gitu, tapi dia lokasinya di perkebunan, ya. Jadi perkebunan sawit. Oke. Jadi jauh dari akses untuk lembaga-lembaga advokasi gitu ya. Mhm. Nah, dia sebetulnya untuk keperluan untuk kebutuhan di dalam pekerjaan yang sekarang itu sebetulnya nggak terlalu terlalu mendesak ya. Tapi dia punya semangat yang tinggi eh, me- untuk menyiapkan ya dia. Jadi nanti setelah lulus dari UT dia akan mengambil ya eh, istilahnya pendidikan advokasi gitu ya, dan biasanya sifatnya magang di lembaga advokasi gitu ya, sehingga dia sudah punya bekal yaitu lulus dari UT Prodi Hukum nah gitu. Mhm. Nah, padahal jarak untuk tempat tinggalnya itu sangat sangat jauh ya di lokasi perkebunan sawit gitu ya. Mhm. Tapi ini tidak menghalangi semangat dia untuk bisa memperoleh gelar sarjana hukumnya itu. Semata-mata nanti dia akan gunakan untuk magang di lembaga advokasi sehingga dia bisa nantinya bisa bergabung dengan eh, komunitas advokasi itu, dan diharapkan dia makin mendapatkan tempat gitu di sana. Ya kira saya pernah menemukan itu Cerita itu ya. Tapi gitu. diceritakan nggak Pak kenapa sebetulnya dia akhirnya ngambil hukum gitu atau lebih mengarah ke Ya advokasi betul, tadi? ya Mhm. itu betul. Jadi di tempatnya dia itu eh, merasa kurang 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 nyaman, kurang aman, kayak kalau anak sekarang bilang insecure ya gitu Mhm. ya, dengan berbagai problem hukum di tempatnya karena tidak ada orang yang bisa memberikan pencerahan tentang hukum gitu. Jadi jika menghadapi pihak-pihak yang mungkin dari luar itu selama ini merasa tidak berdaya gitu ya, itu eh, dia tergerak untuk bisa mempunyai kemampuan dalam sisi hukum gitu ya, sehingga nanti di dalam masyarakat dia akan hadapi gitu ya. Itu Mhm. bagus juga, cukup cukup cita-citanya itu cukup sebenarnya diharapkan sekali di situ di masyarakat tempat itu karena tidak ada orang yang bisa ya istilahnya, jadi mungkin dia sebagai perintis gitu sehingga Mhm. bisa melindungi masyarakatnya lah gitu istilahnya gitu ya dari sisi hukum gitu lah, simpelnya seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan yang lain juga segera menyusul ya Pak dari daerah yang jauh sekalipun gitu aksesnya juga Ya, sulit gitu. Pemerataan ya, pendidikan di Riau khususnya untuk perguruan tinggi ini juga banyak masyarakat yang segera daftar kuliah dan menjadi mahasiswa dan lulus kuliah menjadi ya. sarjana juga begitu Mudah-mudahan ya. ya, Mhm. ya ini secara potensi sebenarnya makin besar Mhm. sih ya. Hanya Mhm. memang eh, apa eh, waktu
waktu atau situasi itu memang dipengaruhi oleh ini apa tanggal ya. Kalau tanggal muda itu biasanya memang giat itu para mahasiswa baik yang baru maupun yang ongoing itu untuk memproses registrasi, kemudian menyiapkan apa belajar gitu ya, atau bahkan kalau dilakukan diminta hadir itu ya kalau agak jauh gitu ya persentase kedatangannya itu kalau kita mengundangnya di waktu yang tepat itu sebetulnya tingkat kehadirannya lebih tinggi dari kalau di tanggal-tanggal yang agak apa sudah itu kan Tanggal-tanggal pengaruh genting. juga gitu. Kalau sekarang, iya. Kalau sekarang registrasi juga kita tunggu pada nanti tanggal-tanggal yang sudah tanggal 1, 2 gitu ya. Kalau sekarang kita masih sabar menunggu progresnya lambat gitu. Tapi itu biasa, memang karakteristiknya seperti itu. Oke. Baik. Pak, boleh kasih closing statement Pak atau boleh pesan dan harapan juga, silakan. Baik. Jadi UT itu hadir sebenarnya merupakan apa tidak lagi seperti Pak Rektor bilang itu bukan lagi menjadi bukan lagi menjadi alternatif ya. Tapi UT itu adalah pilihan cerdas ya bagi masyarakat yang ingin melanjutkan menempuh pendidikan tinggi namun memiliki keterbatasan dari berbagai hal gitu. Jadi untuk masyarakat sekarang tidak lagi khawatir atau merasa bingung ya jika ingin menempuh pendidikan tinggi. Ada UT gitu ya. Nah untuk para mahasiswa ya pastikan lebih memahami bagaimana belajar mandiri di UT gitu ya. Karena dari sini akan menjadi menentukan arah langkah dalam mempelajari atau belajar di UT. Kalau menyamakan cara belajar di UT dengan di perguruan tinggi lain yang istilahnya konvensional, kalau masih berpikir sama, nah itulah di situ awal kesalahannya ya. Jadi tetap beda, belajar mandiri dengan belajar yang di konvensional itu tetap beda. Itu yang harus dipahami oleh para mahasiswa sehingga mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu secara optimal yang didasari tadi oleh pemahaman bahwa belajar mandiri itu berbeda dengan belajar yang sifatnya terbimbing terus ya oleh dosen gitu ya, seperti itu. Nah ini menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh para mahasiswa. Saya kira itu. Oke. Makasih, Ada lagi Kak. Pak? Cukup? Cukup. Ya, baik. Pak Tejo, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu di sana membawa kebaikan-kebaikan lainnya di UT Pekanbaru ya. Sampai ketemu Ya, di terima kasih. UT Pusat ya Pak, di UT Radio khususnya. Ya, Baik. Terima kasih ya. Baik UT listeners dimanapun Anda berada, demikian Bapak Dr. Andes Tejo Jatmiko MPD, Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Kita tadi sudah bahas banyak ya pendidikan tinggi untuk masyarakat daerah dan pedesaan. Dan saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.